Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pokoknya kapanpun teman-teman semua rekan-rekan sejawat yang lagi menonton acara podcast ini. Dan selamat datang di dalam Indovascular Podcast Club. Dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Greg Valdo, saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat akhir. Dan di sini saya akan membahas mengenai salah satu penyakit yang mungkin jarang nih diketahui oleh orang-orang awam. Tapi ini tentunya sangat berbahaya. Nah, maka dari itu di sini saya sudah bersama dengan seorang ahlinya, dengan pakarnya, dengan Dr. Johannes Nugroho, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Greg. Ya, nah, jadi kita hari ini akan membahas mengenai satu penyakit yang namanya adalah trombosis vena. Tromboemboli vena, bener ya, Dok ya? Iya, Nah, betul. kira-kira apa sih, Dok, tromboemboli vena? Pastinya kan banyak nih masyarakat yang belum pernah dengar tromboemboli vena itu apa. Nah, mungkin kita langsung tanya nih ke ahlinya. Oke, terima kasih telah bergabung di Endovascular Club Podcast pada saat ini. Jadi kalau kita melihat pada topik hari ini kita bicara tentang tromboemboli vena. Jadi sebetulnya ini kasusnya banyak. Tromboemboli vena itu adalah ada suatu gumpalan di dalam pembuluh darah vena, bisa mulai dari namanya pembuluh darah vena kaki atau disebut sebagai trombosis vena dalam atau DVT. Para teman-teman sekalian seringkali menyebut DVT demikian. Nah, dari DVT ini nanti juga akan berlanjut nih trombosis ini. Trombosis itu gumpalan tadi lari ke pembuluh darah arteri di paru-paru, namanya emboli paru. Nah, kejadian seperti ini sebetulnya banyak. Kalau kita menurut secara epidemiologi, kejadian ini setelah kejadian penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Cuman masalahnya kadang-kadang penyakit seperti ini tidak segera didiagnosis atau tidak disadari oleh masyarakat dan ada sembuh sendiri dan ada yang berlanjut. Nah, inilah yang harus penting kita bagaimana menentukan apakah ini ada suatu tromboli endovenous vena tadi. Oke. Ya. Jadi memang tromboemboli vena itu sebenarnya banyak, cuman banyak masyarakat yang masih belum aware ya tentang penyakit ini. Makanya di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai tromboemboli vena. Nah, tadi dokter udah menyebutkan nih, tromboemboli vena itu sebenarnya adalah kumpulan gejala ya, Dok ya. Iya. Ada deep vein thrombosis ya, trombosis vena Yes, dalam, dan juga ada emboli paru. Emboli paru. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu nih biar lebih jelas. Kita mulai dari deep vein thrombosis dulu atau trombosis vena dalam. Nah, kira-kira trombosis vena dalam itu apa, Dok? Oke. Di vein thrombosis ini yang sering banyak terjadi adalah di pembuluh darah di bagian kaki. Ya, pembuluh darah ini penting sekali karena pembuluh darah vena ini adalah mengalirkan darah dari ujung kemudian masuk ke jantung. Nah, kalau terjadi suatu gumpalan darah, maka terjadi suatu bendungan di situ. Dan ini sering menyebabkan beberapa keluhan. Ya, jadi DVT ini adalah gumpalan pada pembuluh darah vena di kaki kebanyakan. Oke, DVT adalah gumpalan darah vena ya di Ya, kaki. di kaki. Kira-kira gejalanya nih, Dok, yang masyarakat harus tahu. Gejalanya Ya. itu apa aja sih, Dok? Oke, ini sangat penting sekali bagi masyarakat awam bahwa gejala dari deep vein thrombosis ini biasanya dulu kakinya biasanya normal-normal, kecil biasa, tapi tiba-tiba membengkak, kemudian kemerahan. Kemudian kalau dipegang kakinya terasa hangat atau panas. Terus kalau untuk buat berjalan sakit, kalau ditekan juga sakit. Padahal sebetulnya kaki itu tidak ada masalah dan biasanya hanya satu sisi kaki saja. Dan itu membuat masyarakat jadi khawatir, kenapa kok kakinya kemerahan seperti ini? Ini gejala yang paling sering pada deep vein thrombosis. Oke, gejala yang paling sering ya tadi ya ada bengkak di kaki ya, Dok ya. Oke, kira-kira nih, Dok, untuk pada orang-orang yang terkena deep vein thrombosis itu biasanya paling sering itu kenapa sih, Dok, bisa terjadi hal seperti itu? Iya, jadi kejadian dari trombosis tadi sebetulnya ada 3 faktor yang terjadi menyebabkan hal itu. Satu, faktor-faktor koagulasi atau faktor-faktor pembekuan darah. Jadi orang tersebut tuh mempunyai suatu risiko atau di dalam tubuhnya terdapat faktor-faktornya itu meningkat sehingga mudah terjadi penggumpalan darah. Yang kedua adalah kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, kerusakan ini bisa terjadi kenapa? Bisa trauma, bisa terjadi karena pijetan. Kan orang kita suka pijat nih, masas nih. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Terus yang ketiga adalah stasis. Stasis itu di mana aliran darah itu mengalir tidak begitu berjalan dengan lancar. Kalau seperti sungai itu dia tidak deras mengalir, tapi dia hanya berjalan perlahan-lahan. Nah, ini mudah terjadi pembekuan. Nah,
Biasanya terjadi pada orang-orang apa saja? Satu, biasanya pasien itu juga terjadi pada orang yang menderita kanker karena faktor koagulasinya meningkat. Terus kemudian orang itu habis terjadi suatu pembedahan, ini terjadi injury. Terus kemudian orang itu duduk lama seperti orang yang berpergian naik pesawat misalnya ke Amerika, itu kan bisa sampai 20 jam, 24 jam. Dan kakinya tidak digerakkan sehingga dia terjadi stasis, terjadi pembekuan. Dan yang menarik lagi sekarang ini adalah era pandemi COVID. Nah, pada pasien COVID inilah seringkali juga terjadi deep vein thrombosis atau tromboemboli vena tadi. Oke, nah ini menarik banget nih teman-teman semuanya ya, rekan-rekan sejawat, bahwa sekarang ini di masa pandemi COVID-19 itu banyak juga pasien-pasien yang terkena deep vein thrombosis. Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Nanti kita bakal bahas setelah ini ya dok ya? Iya, oke. Ya. Nah, kira-kira nih dok, tadi untuk deep vein thrombosis ini, kita balik lagi nih ke topik deep vein thrombosis nih dok. Kalau misalnya ada pasien yang udah terkena deep vein thrombosis, harusnya tuh mereka ngapain dok? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Ya, jadi kalau kita ketemu dengan pasien yang demikian, atau ada para teman-teman sekalian mendapatkan ada suatu gejala tadi, ya sebaiknya ke dokter. Karena nanti dokter akan melakukan suatu pemeriksaan. Nah, yang penting ini adalah pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh para dokter ini. Nah, yang biasa dilakukan adalah satu, dia menghitung skor untuk risiko terjadinya suatu, benar enggak ini terjadi risiko DVT tadi. Bisa ada menggunakan skor Well atau dengan skor-skor yang lainnya, banyak sekali skor sekarang ini. Nah, dari skor nanti ditentukan kira-kira dia probability-nya ringan atau kecil, sedang atau tinggi. Nah, itu adalah biasanya anamnesis, pertanyaan-pertanyaan. Ada risiko kanker tidak? Terus kemudian ada sering olahraga atau sering hanya duduk saja atau diam aja, itu banyak sekali pertanyaannya. Terus kemudian pemeriksaan yang cukup sekarang ini lagi tren yaitu adalah D-dimer. Nah, D-dimer ini adalah satu pemeriksaan untuk mengetahui ada enggak sih gumpalan darah. Nanti kita perlu bicara tentang D-dimer, ini penting sekali. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain, dokter juga melakukan pemeriksaan ultrasonografi, USG. Jadi USG biasanya untuk orang hamil nih, tapi ini USG-nya ini digunakan untuk kaki, melihat ada gumpalan. Kita bisa kelihatan di gumpalannya seperti apa. Terus kemudian pembuluh darah yang ada gumpalan tadi, kita tekan biasanya. Begitu ditekan demikian, loh kok enggak bisa ini ya, enggak bisa kolaps dia, enggak bisa nutup gitu. Jadi kemungkinan di situ ada gumpalan. Nah, itu USG. Itu seringkali mudah di para dokter ahli jantung dan ahli pembuluh darah biasanya menyediakan alat-alat tersebut. Terus kemudian pemeriksaan yang lain adalah CT scan atau MRI, yaitu untuk mengetahui, dan pemeriksaan yang invasif lain adalah dengan menggunakan venoangiografi. Nah, pemeriksaan itu bisa dilakukan di tempat praktek pribadi dokter atau dilakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk mendeteksi adanya DVT tadi. Oke. Ya, jadi memang tetap dari awal tuh kita secara urutan ya dok ya, dari anamnesis, ya, kita pemeriksaan fisik, dan tadi pemeriksaan penunjang. Nah, tadi pas pemeriksaan penunjang ini ada satu yang menarik nih dok. Tadi dokter sempat menyinggung mengenai D-dimer. Iya. Nah, apalagi sekarang ini kan lagi ramai banget nih. Iya. Kayaknya masyarakat tuh, banyak banget tuh yang cari-cari yang mengenai D-dimer. Di berita juga banyak banget, D-dimer dan COVID, D-dimer dan COVID, ya kan? Nah, mungkin di sini kita bahas sedikit nih mengenai sebenarnya apa sih itu D-dimer itu apa dok? Iya. Jadi D-dimer itu sebetulnya kalau masyarakat melihat bahwa bersitu ada gumpalan. Padahal sebenarnya D-dimer itu bukan gumpalan. D-dimer itu adalah suatu produk akibat pemecahan dari gumpalan tersebut. Nah, selain D-dimer, para teman-teman sekalian seringkali memeriksa namanya fibrinogen. Nah, kalau kita melihat fibrinogen D-dimer itu adalah, fibrinogen ini adalah awal. Fibrinogen ini adalah produk. Seperti kalau kita mau masak kue, ada tepung terigunya. Nah, tepung terigunya ini adalah fibrinogen. Nah, fibrinogen ini nanti oleh suatu produk, ya, kemudian dia akan dirubah menjadi fibrin. Namanya trombin. Trombin ini merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini gumpalan nih. Nah, gumpalan ini nanti akan dipecah oleh plasmin namanya. Nah, pecahan ini namanya D-dimer. Nah, kalau di dalam tubuh itu ada D-dimer, kita curiga kemungkinan ada suatu proses yang sedang ongoing, terjadi suatu proses hemostasis dan terjadi suatu pemecahannya. Jadi kalau kita melihat D-dimer, kita menduga kemungkinan nih ada gumpalan. Tapi tidak mesti kalau D-dimer meningkat pasti ini ada gumpalan banyak, belum tentu. Mungkin itu ada suatu penyakit-penyakit lain atau kondisi-kondisi tertentu di mana D-dimer itu meningkat. Oke. Nah, kalau misalkan pada pasien COVID nih dok,
itu ada nggak sih hubungan D-dimer dengan COVID-19 itu ada nggak dok? Ya, ada sih. Kebetulan saya membuat satu meta-analisis antara hubungan D-dimer dengan kejadian keparahan COVID, penyakit COVID, dan kematian. Dari situ, kalau tidak salah dia dipublikasi di International Journal of Hematology tahun 2020 ya, itu waktu itu September, itu ada hubungan. Jadi pada meta-analisis tersebut kita mengumpulkan semua penelitian-penelitian yang ada di dunia pada saat itu, kemudian kita lakukan analisis. Ternyata D-dimer yang meningkat itu ternyata akan menyebabkan atau terjadi suatu risiko peningkatan pasien COVID itu untuk masuk di ruang ICU dan membutuhkan alat ventilator. Kemudian juga kita hitung lagi ternyata D-dimer yang meningkat itu bisa terjadi suatu kematian pada penyakit COVID. Nah, kalau kita biasanya pakai patokannya 500. Tapi kalau digunakan dengan cut off point-nya 2000, maka akurasinya jadi lebih tinggi lagi. Jadi kalau di atas 2000 maka terjadi suatu risiko terhadap keparahan masuk ICU atau terjadi suatu kematian. Jadi D-dimer ini ada hubungan dengan COVID. Kenapa demikian? Karena sebetulnya D-dimer meningkat tadi itu ada suatu proses pada orang COVID itu terjadi satu hipoksia. Jadi kekurangan oksigen sehingga juga merangsang faktor-faktor koagulasi. Kemudian pada D-dimer ini, pada COVID ini dia itu virusnya itu ternyata mempunyai reseptor yang bisa nempel ke dinding pembuluh darah. Nah, pada waktu menempel dinding pembuluh darah, maka terjadi suatu kerusakan dari pembuluh darah tersebut. Maka terjadi suatu proses koagulasi, penggumpalan, dan terjadi DVT atau emboli paru, dan juga terjadi suatu peningkatan D-dimer tadi. Jadi hubungannya sangat erat pada penderita COVID. Oke, berarti memang ada ya tadi ya, salah satunya adalah memang karena adanya kerusakan tadi dari endotel ya, dari endotel pembuluh darahnya, dari jaringan pembuluh darahnya, terus dari stasis juga itu bisa ya dok ya? Iya. Bisa meningkatkan D-dimer juga ya? Iya, karena pasien COVID ini kan biasanya dirawat cukup lama ya. Jadi dia berbaring terus, ya tirah baring, sehingga terjadi aliran darahnya kan tidak begitu lancar. Beda kalau orang itu aktivitasnya berat atau aktivitasnya berjalan dengan bagus, maka dia akan bisa meningkat aliran darahnya. Nah, salah satunya stasis tadi. Iya, kira-kira nih dok, kalau stasis itu kan juga bisa tuh dirasakan biasanya pada pasien-pasien atau orang-orang yang perjalanannya panjang. Nah itu yang disarankan tuh harusnya seperti apa sih dok? Lagi di perjalanan panjang, misalnya lagi di pesawat nih dok, nih, berjam-jam ke Amerika tuh ya 24 jam, 12 jam gitu. Nah itu kira-kira harus ngapain mereka dok? Iya, sebetulnya kita seringkali kalau naik pesawat, itu di depan kursi kita itu ada satu saran ya. Ya paling tidak adalah menggerakkan kaki. Jadi ada senamnya itu, digerakkan, ditekuk, sehingga aliran itu bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian disarankan untuk berjalan. Jadi jangan duduk aja. Jadi duduk kemudian ya kadang-kadang kita berdiri ke toilet ya. Tapi sebetulnya bukan hanya ke toilet aja, tapi kita juga berjalan. Kemudian kita senam-senam kecil, menggerakkan kaki, menekuk-nekuk. Lah itu disarankan secara rutin supaya perjalanan kita itu tidak menimbulkan suatu dampak terjadi stasis tadi, yang kita sarankan demikian. Oke, ya jadi buat teman-teman nih, nanti kan setelah bentar lagi kan mungkin pandemi akan segera berakhir, banyak yang bakal jalan-jalan. Traveling nih ya. Iya, banyak yang traveling nih kan, udah mulai hype lagi nih traveling. Iya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Jadi jangan cuma duduk doang. Kalau bisa jalan-jalan ya minimal ke toilet, gerak-gerakin kaki ya, supaya mengurangi resiko terjadinya deep vein thrombosis itu tadi ya, terjadi emboli. Oke. Nah, tadi kita mungkin balik lagi nih ke topik kita yang paling awal ya. Tadi tentang tromboemboli vena. Itu kan dibagi jadi ada dua gejala. Ada deep vein thrombosis dan juga ada emboli paru. Bener ya, Dok ya? Iya. Nah, kita sekarang bahas nih mengenai emboli paru. Sebenarnya apa itu emboli paru, Dok? Iya, bagus, Greg. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat emboli paru, namanya emboli dan paru. Jadi ada suatu gumpalan masuk ke paru-paru. Sebetulnya emboli paru itu bukan hanya gumpalan darah, tapi bisa terjadi karena fat atau lemak yang lepas kemudian masuk ke pembuluh darah paru. Juga bisa terjadi karena udara. Udara misalnya ada suatu tindakan tertentu, kemudian masuk pembuluh darah, udara itu lepas masuk ke paru-paru. Nah, setiap ada suatu barang asing atau gumpalan ataupun fat ataupun gelembung udara tadi itu masuk ke arteri pulmonalis, maka terjadi suatu sumbatan. Nah, sumbatan yang ada di pembuluh darah arteri paru-paru tadi itu namanya adalah emboli paru. Dan itu menimbulkan
risiko yang besar sebetulnya emboli paru ini. Nah, emboli paru ini kira-kira kayak tadi kalau dokter ceritain tuh serem banget tuh kayaknya ya. Iya. Itu kira-kira seberbahaya apa dok emboli paru ini dok? Ya, jadi memang emboli paru itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Yang bergejala ini biasanya timbulnya sesak nafas. Kalau gejalanya ringan ya sesak nafasnya, saya ini habis traveling, kemudian kok kalau jalan naik tangga lantai 2, lantai 3 sudah ngos-ngosan. Nah ini harus hati-hati nih, ini gejala yang ringan. Tapi ada gejala yang parah lagi, yaitu adalah pada waktu duduk aja sudah sesak nafasnya luar biasa. Dan teman-teman pasti punya oximetri ya, jadi alat untuk melihat oksigen di dalam darah. Nah di oximetri nanti kelihatan pada kasus emboli paru, itu oksigen saturasinya itu turun di bawah 95%, kadang 90 atau 80. Nah, dari situ kita melihat, wah ini kemungkinan emboli paru. Nah gejala yang sesak berat tadi itu, kalau tidak dilakukan suatu tindakan yang segera, maka terjadi suatu hal yang fatal. Tekanan darahnya ngedrop turun, terus orangnya pucat, hipoksia, sesak nafas berat, ya berujung akan terjadi suatu kondisi yang fatal, meninggal. Itu yang terjadi pada emboli paru. Oke ya, jadi memang cukup berbahaya ya, emboli paru ini berbahaya ya, kalau misalkan tidak langsung ditangani dengan cepat gitu ya dok ya. Nah, kalau untuk menegakkan diagnosis nih dari emboli paru itu kayak gimana tuh dok? Iya, bagus. Jadi kalau kita melihat tadi itu di vein trombosis dengan skor, emboli paru juga ada skornya. Hampir sama dengan DVT tadi, tapi dimodifikasi dia. Terus setelah skor itu kita lakukan suatu pemeriksaan yang lain. Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan USG juga, tapi dia melihat ekonya, namanya ekokardiografi. Kita melihat pada waktu dia terjadi emboli paru, biasanya kalau dia terjadi gumpalannya di pembuluh darah arteri yang besar atau main pulmonary arterinya, maka yang terjadi adalah terjadi penggelembungan dari ruang jantung kanan. Dan kadang-kadang di ruang jantung kanan itu juga kita temukan adanya suatu trombus. Malah saya ada satu movie-nya yang kita masukkan dalam Instagram itu saya sebut sebagai trombus yang menari. Nah, karena trombus itu berjalan terus, jadi melompat-lompat seperti itu. Nah, ini akan kelihatan. Nah, ini kalau orangnya sesak nafas berarti ini pasti kemungkinan adalah emboli paru. Itu eko. Terus kemudian pemeriksaan yang cukup penting adalah CT scan. Dengan CT scan kita bisa melihat gumpalannya itu di daerah mana. Bukan hanya di pembuluh darah arteri yang besar, tapi pembuluh darah arteri kecil itu bisa kelihatan dengan CT scan. Itu pemeriksaan yang cukup akurat. Kemudian yang pemeriksaan lain adalah MRI. Kemudian ada pemeriksaan nuklir untuk melihat bagaimana ada aliran darah yang tersumbat atau tidak. Terus kemudian kita bisa melihat dengan menggunakan angiografi. Nah, angiografi itu invasif, dia masukkan, diinjek kontras, dilihat alirannya berjalan lancar tidak di arteri pulmonalis. Ini salah satu pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendeteksi emboli paru. Oke ya, jadi memang pemeriksaan itu ada banyak banget ya, tadi dijelasin juga oleh Dr. Nugroho, ada yang non-invasif, ada yang invasif juga ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok nih, mengenai tromboemboli vena ini ya, terutama tadi kita lagi bahas tentang emboli paru. Untuk tata laksana ya atau manajemennya, kira-kira kalau ada pasien nih datang ke rumah sakit dengan gejala emboli paru tadi, itu sudah dilakukan pemeriksaan dan udah dikonfirm misalnya dia ada emboli paru, harus diapain dok? Iya, jadi kalau kita lihat, kalau keluhannya itu ringan saja, biasanya kita berikan obat antikoagulan atau pengencer darah, orang bilang. Kan terkenal, beberapa pasien saya juga tahu, dok saya kasih pengencer darah ya, nah, ini ya namanya ini ya gitu, dia sudah paham itu. Terus kemudian itu kita follow up. Sudah baik atau belum. Jadi pasien yang ringan biasanya rawat jalan, diberikan pengencer darah. Kemudian kalau dia sesak nafasnya berat, nah ini harus opname, apalagi kalau sampai shock. Nah, kita bisa melakukan tindakan memberikan obat pengencer darah dengan suntikan. Kemudian juga kadang kita harus membuka atau memecah gumpalan tadi, yaitu dengan memasukkan suatu alat atau obat melewati vena, kemudian itu namanya trombolitik. Nah, kemudian kita bisa melakukan namanya catheter directed thrombolysis atau trombolitik atau pemecahan gumpalan yang masuk ke dalam gumpalan tadi. Nah, kalau itu masih tidak memungkinkan dan terjadi suatu hal yang membahayakan, juga ada suatu alat namanya trombektomi. Jadi alat itu dimasukkan dan menghancurkan gumpalan dan kemudian gumpalan itu disedot kembali. Itu menggunakan namanya mechanical thrombectomy. Kalau mechanical thrombectomy ini juga gagal,
ya akhirnya kita open. Jadi dengan surgical itu adalah tindakan yang paripurnanya demikian. Oke, baik. Ya, walaupun tadi sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi ada pertanyaan tambahan sedikit nih dok nih, sedikit Iya, aja. baik. Tadi soalnya dokter tadi ada sempat bilang jangan sampai pasien itu shock. Nah mungkin kan di sini ada yang nonton juga bukan dari dunia kedokteran juga, dari masyarakat awam, mungkin mereka bingung nih, loh kok shock, maksudnya jangan-jangan shock itu yang kaget atau gimana gitu dok. Iya, Nah kira-kira mungkin boleh diluruskan sedikit nih dok, shock Iya. itu dalam dunia kedokteran itu seperti apa dok? Oh iya, ya istilah shock itu memang benar kata Greg tadi itu. Shock itu bukan tiba-tiba ada sesuatu hal yang ini terus misalnya ingat mantan gitu ya, shock Waduh, gitu ya. waduh jangan dok, Bukan, itu bukan. juga shock tuh dok. Shock ya, Shock. apalagi lihat mantan dengan gandengannya, gebetannya gitu loh Waduh. itu. Ya, Bahaya itu, Dok. Ya, itu bikin shock itu ya. Benar. Tapi bukan shock yang kayak gitu. Shock yang dimaksud adalah kalau di bidang kedokteran itu adalah penurunan perfusi atau aliran darah ke pinggir itu menurun dan biasanya ditandai dengan tekanan darah yang rendah. Nah, tekanan darah rendah ini kalau dia tidak mampu mengalirkan ke jaringan pinggir sehingga dingin. Kalau dingin itu disebut shock. Sama Greg juga kalau ingat mantan kan dingin tangannya ya. Bener, Dok. Tapi itu bukan shock dari kedokteran, itu shock yang lain ya. Kadang sampai deg-degan tuh Iya, Dok, kalau lagi betul. ingat mantan tuh, waduh. Iya, Dok. Ya, Tapi jadi ya nggak tahu kalau mantan yang terindah ya. wah, itu mungkin kita akan bahas nanti di belakang Oke. kamera aja ya dok ya, kalau Oke. mengenai mantan ini ya dok ya. Saya juga masih harus banyak konsultasi juga nih mengenai percintaan ke dokter ya dok Iya. ya. Oke, jadi mungkin segitu aja ya teman-teman semuanya, rekan-rekan sejawat, dokter-dokter maupun bapak ibu yang sedang menonton podcast ini. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak Dokter Nugroho. Thank you Greg. Terima kasih banyak untuk makasih. kesempatannya telah berbagi ilmu, sharing-sharingnya seru Iya. banget tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai tromboemboli vena, mengenai deep vein thrombosis. Tadi juga kita sempat bahas mengenai D-dimer dan COVID ya dok ya, Iya. sampai ke emboli paru. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, para dokter-dokter dan juga mungkin ada mahasiswa kedokteran juga seperti saya yang masih pengen terus belajar lagi mengenai, terutama mengenai jantung dan pembuluh darah, jangan lupa tetap ditungguin terus podcastnya, hanya ada di channel YouTube Endovascular Podcast Club. Mungkin sekian ya dokter ya, kita pamit undur diri. Terima kasih.